Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai kandidat itu dari waktu ke waktu secara stabil bisa menceritakan gitu journey yang sudah dilakukan. Jadi bukan hanya mengenai dokumen yang dilengkapi, tetapi apa yang disiapkan gitu atau pengalaman yang dimiliki untuk kemudian dituangkan di dalam CV itu. That will be the most important part sebenarnya. Halo Visipers, kembali lagi di podcast Bincang Karir, podcast yang bahas seputar dunia karir, pengembangan karir, dan juga bekal untuk kalian nanti di dunia profesional. Oke, di episode ini kita akan bahas tuntas seputar proses rekrutmen langsung dari kacamata profesional yang sudah melalang buana di dunia human capital. Langsung aja bareng Ibu Wulan Rani. Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Rani, saya adalah praktisi HR yang kurang lebih udah 25 tahun menekuni dunia HR. Jadi hari ini mau ngobrol-ngobrol untuk berbagi tips and trick mungkin ya, yang mungkin bisa kalian manfaatkan untuk pekerjaan nantinya ya. Wow, keren banget Ibu. Pasti nih kita dapat banyak insight dari pengalaman-pengalaman, juga latar belakang Ibu nih. Oke Ibu, mungkin langsung aja ya Bu ya. Mungkin langsung dari garis besarnya aja kali ya Bu ya. Kalau misalkan dari sekarang ini kan proses rekrutmen itu kan dinamis ya Bu ya. Maksudnya kayak udah digital lah. Dari yang sebelumnya manual, terus juga sekarang kan ibarat kata mulai dari proses screening CV udah ada toolsnya. Terus wawancara udah online via Google Meet, via Zoom. Terus abis itu juga ada assessment online mungkin buat perusahaan-perusahaan yang emang proses rekrutmennya ada assessment atau segala macam tes-tesnya itu mungkin Bu. Ya. Nah mungkin menurut Ibu gimana nih Bu? Secara prosesnya Ibu, perkembangannya, terus juga perkembangan dari proses rekrutmen itu Bu yang udah di perusahaan sekarang ini gitu Bu, saat ini gitu. Oke. Kalau bicara mengenai bagaimana company sekarang melakukan seleksi, mungkin most of the organization atau most of company sudah mulai mengadop yang namanya pemanfaatan teknologi. Tadi ini sudah berlaku dari sejak awal-awal gitu. Jadi ada yang sudah nggak perlu lagi ngisi form CV, diupload sendiri oleh kandidatnya gitu. Kemudian interviewnya dijadwalkan juga langsung by system gitu. Bahkan ada yang dari awal-awal tuh seleksinya udah bentuknya bukan dari CV-nya, tetapi meminta untuk mengirimkan CV atau bentuknya jadinya adalah video singkat. Video singkat dari cerita gitu, diminta untuk bercerita perjalanan karirnya udah ngapain aja atau iya betul itu yang sudah dilakukan gitu. Dan rata-rata semua company mungkin punya pendekatan masing-masing, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai kandidat itu dari waktu ke waktu secara stabil bisa menceritakan gitu journey yang sudah dilakukan. Jadi bukan hanya mengenai dokumen yang dilengkapi, tetapi apa yang disiapkan gitu atau pengalaman yang dimiliki untuk kemudian dituangkan di dalam CV itu. That will be the most important part sebenarnya. Berarti dari pengalaman-pengalamannya, usaha-usahanya yang sebelumnya ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin kalau bicara soal prosesnya nih Bu, kan dari proses itu mungkin ada beberapa perusahaan yang kayak mulai dari screening CV, terus habis itu juga ada yang menyediain assessment juga, misalkan kayak tes online ataupun psikotes, misalkan buat perusahaan-perusahaan yang besar mungkin ya Bu ya. Terus wawancara sampai akhirnya kandidat terpilih gitu Bu. Nah gimana Ibu maksudnya tuh kayak alurnya tuh, alur buat menjadi kandidat sampai akhirnya terpilih kandidat itu gitu Bu, dari proses-proses itu. Kalau bicara dari sisi perusahaan, yang pasti yang dilihat sama perusahaan yang pertama adalah kecocokan background, baik itu experience maupun pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terus kemudian juga ada dilihat dari personality-nya orangnya, makanya kemudian ada yang tambahan bentuknya psikotes gitu ya, assessment test gitu. Itu untuk menilai apakah kandidat ini memang fit dengan kebutuhan organisasi. Jadi ada beberapa perusahaan yang menerapkan proses interviewnya mungkin agak panjang. Jadi ada beberapa tahap interview. Ada initial interview itu oleh HR gitu ya, atau tim rekrutmen, terus kemudian lanjut dengan interview dengan user, dan user tuh bisa 1 atau 2 kali gitu. Bahkan ada juga yang kemudian di salah satu tahapnya itu menambahkan yang namanya assessment yang bukan psikotes, tetapi lebih ke
project assessment gitu. Jadi ada tambahan yang dikasih study case gitu, suruh ngerjain sesuai dengan pemahamannya, pengetahuannya. Itu juga bagian dari apa untuk mereka mengetahui kandidatnya cocok nggak sih dengan tipikal pekerjaannya, dengan industrinya gitu, dengan organisasinya gitu. Sampai kemudian nanti akan sampai di tahap bahwa diputuskan bahwa this is the right candidate for this position gitu. Jadi beberapa company memang cukup panjang untuk memulai prosesnya gitu ya. Iya betul. Dan tentu saja nggak perlu dimention juga bahwa satu posisi yang dibuka, yang apply kan nggak cuma 1 atau 2 ya gitu. Pasti jumlahnya ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu gitu. Jadi bagaimana dari sisi kandidat mempersiapkan diri dengan baik itu juga super important sih sebenarnya. Sampai akhirnya perusahaan juga ngambil kandidat yang terbaik juga. Iya tentunya. Oke Ibu. Mungkin tadi kan soal itu ya Bu ya, proses-prosesnya, alur-alurnya nih Bu. Nah balik lagi ke paling awal nih Bu, proses screening CV nih Bu. Nah gimana sih Bu proses screening CV yang bikin recruiter tertarik gitu Bu sama si CV-nya si kandidat ini gitu Bu. Mungkin kan kalau misalkan dari CV itu kan ada yang kayak dilihat dari gimana CV-nya, misalkan kayak harus 1 sampai 2 lembar gitu Bu, terus harus yang kayak secara ringkas, terus kayak pengalaman-pengalaman yang emang menonjol, terus juga yang relate sama posisi yang di-apply, terus juga harus kayak misalkan dari beberapa pilihan kata, misalkan ada yang kayak berkontribusi untuk ini, terus ada misalkan ada juga kata yang mengekspor ini gitu Bu misalkan. Nah misalkan dari sudut pandang Ibu, nah gimana Ibu screening CV, pilihan CV dari recruiter itu yang bikin recruiter tertarik gitu Ibu? Kalau CV aku melihatnya lebih seperti ini, bahwa balik lagi apa yang dicantumkan di CV yang pasti yang satu adalah benar-benar memang pengalaman atau profil diri kita, bukan profil orang lain, bukan mengcopy paste dari CV orang lain gitu. Terus yang kedua, di dalam beberapa company mereka sudah menerapkan sistem dengan jadinya screening tuh automatic gitu ya, by system, ada yang namanya ATS. Tetapi apakah kemudian ini mewakili? Kalau saya pribadi, seorang Rani ini masih suka untuk ngeliatin CV satu persatu. Karena apa? Manual berarti ya Bu? Iya, masih cenderung untuk ada pendekatan manual juga. Mungkin untuk seleksi awal iya, pasti seleksi awal tuh by background experience atau by pendidikan gitu. Tetapi pada keseluruhannya aku akan melihatnya masing-masing. Gitu, balik lagi. Sekarang ini beda dengan zaman saya dulu ya. Kalau sekarang tuh banyak template yang tersedia gitu kan, tetapi sebisa mungkin pilih sesuatu yang not too colorful, yang kemudian fokus sesuai dengan profilnya kalian dan beneran bisa menggarisbawahi atau menekankan bagaimana kalian gitu secara profil. Karena kalau ternyata terlalu banyak bunga-bunga, terlalu banyak rame-rame gitu ya, terlalu banyak warna-warninya, itu nggak akan mewakili gitu. Kita tidak akan bisa nangkep gitu apa yang dibutuhkan gitu. Datanya tidak akan bisa terbaca gitu di sana. Oke, itu yang pertama. Profesional. Iya, betul. Yang kedua adalah pilihan template-nya tuh yang pasti urutannya adalah data pribadi, terus kemudian experience-nya di-highlight dulu. Agak susah nih kalau ternyata ngomong aja gitu. Harusnya dengan ada dokumennya gitu. So, alamat rumah segala macam juga jangan terlalu detail karena kita tidak tahu CV itu akan end up di mana gitu ya. Terus kemudian juga kita melihatnya dari sisi pengalaman yang related dengan pekerjaan. Apakah semua experience-nya kemudian harus dimasukkan? Tidak, pilih yang memang sesuai dengan jabatan yang dipilih gitu, posisi yang mau dipilih. Itu super important. Dan bagaimana bisa menjelaskan itu dengan ringkas, nggak terlalu kepanjangan. Berarti kalau misalkan punya pengalaman yang relate itu cuma beberapa misalkan Ibu, itu berarti nggak apa-apa jadi masukin? Nggak masalah, karena semakin itu terlalu luas, terlalu kemana-mana gitu ya teman-teman, ini tuh malah membuat kita melihat objektifnya apa gitu, nggak secara spesifik dia jadi fokus gitu kan. Tapi kalau ternyata memang sudah spesifik nih, ini yang pengen dilakukan, ini yang selama ini sudah dijalankan dan mendukung dengan kebutuhannya untuk jabatan yang di-apply, dan itu yang akan menjadi fokus dari pengujinya pastinya. Berarti nggak apa-apa aja Bu, misalkan kayak nggak masalah. beberapa aja. Nggak Penting masalah. relate sama posisinya dia. Iya. Oke Bu. Mungkin tadi ngomongin soal CV, mungkin ke portofolio nih Bu. Kan mungkin ada yang ngelihat dari desain nih Bu. Karena aku misalkan aku punya pengalaman pernah lihat gitu kan Bu.
ada yang misalkan dari jurusan ilmu komunikasi, tapi bikin portofolio yang kayak misalkan posisi yang di-apply itu ke media misalnya Bu, misalkan spesifiknya sosial media spesialis. Nah, bikin portofolio dengan desain kreatif, terus dengan visualnya dibikin kayak ceria, terus kayak elemen-elemennya yang kayak visualnya tuh warnanya tuh yang nyala banget lah Bu, yang menggambarkan posisi yang di-apply media gitu. Nah itu berarti si recruiter melihat dari desainnya itu apa dari pengalamannya gitu? Atau Kalau aku sih menggarisbawahinya pasti pengalaman ya gitu, karena itu tadi sekarang kan banyak tools yang membantu untuk kita menentukan kita mau pakai colors apa gitu, kita mau pakai mediumnya apa, mau Canva, mau PowerPoint, mau Google Slides, dan juga tools yang lain gitu. Dan AI beneran kayak semua orang bisa akses gitu kan. Jadi padu-padan warna dan lain tidak akan sangat berguna. Yang lebih berguna adalah bercerita gitu. Mau apply-nya kemana, meaning experience yang sesuai, balik lagi yang digarisbawahi, dipastikan itu related. Dan selain dari hal itu, bagaimana kemudian kita melihatnya adalah tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan pada saat menjalani posisi ini di sebelumnya tuh sudah sesuai atau enggak gitu. Jadi mungkin kalau lebih ke bunga-bunga di portfolio gitu ya, kayak bikin beautifyingnya itu tidak cukup representatif. Apa yang kita nilai pastinya adalah pengalaman di dalam organisasinya gitu, pengalaman dengan posisi yang sama gitu. Lebih ke sana sih. Berarti pertama itu ya Bu ya, apa pengalaman yang paling penting. Iya betul. Oke Bu, mungkin kan kalau tadi itu Bu gimana tadi soal CV juga portofolionya gitu Bu. Nah mungkin kalau misalkan kita kan gimana buat bikin jadi kandidat yang mencolok lah Ibu, ibarat kata kayak yang menonjol lah Bu. Nah itu gimana sih Bu biar bisa jadi kandidat yang menonjol, baik dari tadi kan mungkin dari sisi CV sama portofolionya gitu kan Bu, harus begini. Nah mungkin selain dari itu, dari sisi CV dan juga portofolionya, mungkin juga dari kayak sesi wawancaranya gitu Bu. Nah itu gimana tuh Bu biar bisa menonjol gitu di antara kandidat yang lain dan juga recruiter tertarik untuk hire si kandidat itu. Pada dasarnya prinsipnya proses hiring itu nggak sepotong-sepotong. Jadi dari depan saat nyiapin CV sampai kemudian ditarik ke belakang pada saat proses interview, tesnya dan lain-lain itu pastikan bahwa kita bicara dengan gaya bahasa yang sama. Itu yang super important. Karena apa? CV itu adalah pintu kalian untuk kenalan. Ibaratnya adalah itu kalau brosur itu ibaratnya brosur yang dikasih kepada calon pelanggan gitu. Nah, brosur ini yang mewakili diri kalian. Jadi pastikan bahasanya sama. Bagaimana mengkomunikasikan diri kalian itu nyambung dari depan sampai belakang. Karena ini juga yang akan dilihat, konsistensi ini akan dilihat sama pewawancara pada saat kemudian mereka ngundang untuk interview. Karena kalau interview balik lagi sekarang tuh banyak banget guideline yang ngomong begini cara interview, begitu cara interview, begini cara menaklukkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi pada dasarnya yang saya pegang, yes, teknik interview bisa dipelajari. Tapi yang pasti jadi pegangan, kalau mau pergi interview, mau itu offline, mau online gitu, yang pasti satu, kalau offline, pastikan tidur cukup di hari sebelumnya, pastikan sudah diingat yang ditulis CV-nya itu kemarin apa aja isinya. Pasti berkaitan ya. Betul, karena pertanyaannya kan ke sana, bukan pertanyaan ke hal-hal yang lain gitu. Jadi pastikan bahwa kalian memang sudah mastering CV yang kalian tulis. Ngobrol juga sebisa mungkin be yourself, jadi diri sendiri, nggak perlu dibebani dengan versi idealnya begini, enggak, karena yang interview tuh mau kenalan sama kalian, bukan kenalan sama figur yang kalian buat gitu. Yang interview tuh mau kenalan dengan kalian, mau ngerti diri kita. Iya betul, cocok nggak dengan pekerjaan yang akan dilakukan gitu kan. Jadi arahannya adalah ke sana. Jadi kalau interview offline, pastikan tahu jarak tempuhnya, seberapa jauh arahnya kalau mau ke sana gitu. Pastikan waktunya juga nggak meleset, pastikan on time, pastikan mengerti arahnya kemana. Saat ngobrol pun gunakan kesempatan itu untuk beneran menunjukkan siapa diri kalian. Dan kalau kemudian diberikan kesempatan untuk bertanya, berikan pertanyaan yang memang menunjukkan bahwa kalian sudah search, kalian sebelum ketemu, sebelum interview itu sudah ngobrol, sudah dapat infonya tentang organisasinya, tentang the people behind it also, dan kemudian pertanyaan yang istilahnya gini, kalau bahasa kita gitu ya ngomongnya, tunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang tanda kutip ya, cerdas, yang memang mewakili bahwa menunjukkan bahwa kalian sudah sempat browsing, searching, dan
get information mengenai organisasinya. Udah Jadi tahu pertanyaannya juga. nyambung gitu, betul. Jadi yang dibutuhkan adalah bahwa pertanyaan yang kalian berikan itu menggali informasi yang belum disampaikan atau tidak terpapar di kalian dari awal, betul. Nah kalau online, which sekarang banyak organisasi yang melakukan untuk interview ini online juga, pastikan situasinya enak, nggak berisik, wifi-nya lancar. Ini tuh persiapan pertama gitu. Dan kalau misalnya interviewnya di kamar gitu, pastikan di belakang tuh nggak ada gambaran ada tumpukan baju lah, kasurnya kalau perlu. Betul, itu karena berpengaruh sekali dan itu ngebawa juga moodnya kita. Terang atau enggaknya lokasinya itu juga berpengaruh ke moodnya kita maupun mood yang mau interview. Kan nggak lucu kan kalau lagi di interview online terus tiba-tiba tuh lampunya redup, sinyalnya putus-putus gitu. Orang pasti nggak happy kalau mau ngobrol. Betul, betul gitu. Jadi semuanya mesti di-prepare. By the way, saya sudah beberapa kali menulis yang kaitannya dengan interview. Jadi silahkan diintipin kalau mau belajar lebih dalam karena kalau ngobrol gini nggak bisa nunjukin nih bentuknya gitu ya, agak susah gitu ya berceritanya. Boleh langsung ke Iya, Instagram boleh ke Instagram ataupun ke LinkedIn aku. Pasti udah belajar untuk bikin LinkedIn kan kalian. Benar-benar boleh, nanti langsung ke Instagram ibunya aja ya guys ya. Oke. Mungkin tadi ya Bu ya dari segi CV, terus juga wawancara, itu juga maksudnya itu proses yang utama lah Bu ya. Kan kalau proses kayak tes tulis itu kan kayak tambahan, itu pun juga beberapa perusahaan yang ada tes tulis dan segala macamnya mungkin tadi kan dari gimana cara kita biar menonjol di perusahaannya. Nah sekarang kalau misalkan keterbalikannya Ibu, nah gimana sih misalnya kesalahan umum apa sih yang biasanya kandidat lakuin gitu Bu dari keseluruhan proses-prosesnya itu? Oke, common mistakes yang biasanya dilakukan sama kandidat itu yang pertama adalah mereka nggak bersiap. Mereka nggak membaca ulang CV yang udah mereka kirim. Itu perlu dilakukan ya teman-teman karena kan pada dasarnya nanti kalian harus doing the storytelling, bercerita kalian itu siapa, kalian itu sudah ngapain aja dengan apa yang sudah dicantumkan di dalam CV gitu. Make sure itu sudah dipelajari lagi, udah dibaca lagi. Jadi saat harus bercerita, dan ceritanya harus align gitu ya, nggak terpisah-pisah. Terus kemudian common mistake yang kedua tadi, kalau ternyata interview atau kemudian dipanggil untuk datang ke kantornya, ternyata kalian telat. Kesalahan-kesalahan yang more karena activity-nya iya gitu, terlambat lah atau salah alamatnya, jamnya meleset, ini akan menjadi catatan buat yang interview. Itu dari awal, oh berarti kita melihatnya adalah oh kalian berarti nggak cukup bersiap. Itu kalau offline. Nah kalau online tadi seperti yang ditegaskan bahwa kesalahan yang biasanya terjadi misalnya interview di kamar, lampunya nggak bright gitu ya. Terus betul background belakang kelihatan ada tumpukan baju lah atau boneka yang lucu-lucu, ya nggak apa-apa sih itu bagian, tapi kan biar talking about professional work, artinya jangan kemudian something yang too personal menjadi ke expose gitu kan ya. Dan partnya yang paling penting sih wifi harus stabil, plus kalaupun pakai headset pastiin headsetnya nggak apa-apa yang pakai tali, nggak masalah gitu, karena saya juga lebih suka kalau lagi ngobrol meeting online juga pakainya headsetnya tuh beneran yang headset gaming gitu istilahnya, yang ada mikrofonnya segala macam, karena once ada masalah dengan koneksi itu tuh pasti membubarkan semuanya dan kitanya jadi nggak fokus juga kan gitu, terlalu banyak gangguan gitu. Jadi dipastikan itu dianulir di sananya gitu, jangan kemudian bikin kita jadi nggak nyaman gitu. Itu sih biasanya common mistake-nya lebih ke arah sana ya. Terus pakaian, penilaian juga ya Bu? Iya, datang dengan baju yang serampangan atau let's say interview offline. Kan kita naik motor nih misalnya, naik kendaraan umum gitu, pasti kan saat masuk ke ruangan sebelum interview tuh kita nggak bawa acem, nggak bawa matahari. Itu kebayang nggak sih kalau mau ngobrol tapi terus kayak kebayang bahwa kita habis naik motor gitu ya. Itu memastikan nggak perlu kemudian yang harus super wangi, enggak, tetapi memastikan bahwa odor badan kita gitu, bau badan yang atau bau yang kebawa nempel di kita ini bukan yang kemudian yang mengganggu, bikin orang jadi nggak fokus gitu. Pakaian kalau ternyata interviewnya di rumah online, pastiin berpakaian dengan benar gitu. Jangan kemudian pakai tank top aja gitu kan, karena kan kita nganggapnya kan sambil santai ya, dan itu terjadi ya teman-teman. Ini bukan ngomong kosong, iya masih banyak yang terjadi begitu bahwa interview gitu, begitu sudah tahu nih bahwa ini jadwalnya interview gitu, dia ternyata connect-nya dari handphone, nggak representatif dong gitu, dan itu beneran layarnya ya Bu ya? Betul kan, jadi kelihatan nih kayak dari handphone udah gitu goyang-goyang mulu gitu kan ya, terus di belakang orang lalu lalang gitu. Makanya pilih
yang belakang tuh bentuknya kayak begini nih, ada tembok gitu. Jadi kita duduk dan kita fokus, jangan sampai, karena dulu kalau waktu COVID ya pernah kejadian beberapa kali interview itu terus yang di belakang ada yang lewat gitu. Kan jadi nggak enak kan, orang jadi ngelihatnya juga terganggu gitu. Jadi how to make, memastikan bahwa saat proses terjadi itu kita semua fokus. Gitu sih paling. Prepare lah ya Bu ya dari jauh-jauh hari juga. Betul. Bukan cuma kayak soal jawaban-jawaban, terus juga kayak ngerti soal maksudnya kayak dari CV-nya gitu. Tapi juga soal itu tadi ya Bu ya, teknis-teknisnya juga gitu, perlu diperhatiin gitu. Oke Bu, mungkin tadi soal tadi nih Bu, kita langsung ke misalkan ke personal branding nih Bu. Kan kalau misalkan tadi dilihat dari mungkin CV, terus juga kayak kecakapan kita, kelancarannya saat wawancara gitu Bu. Nah dilihat juga nggak sih Bu, misalkan kayak personal branding dari sosial media, misalnya dari Instagram, LinkedIn, kadang tuh ada misalkan recruiter apa perusahaan gitu, misalkan ngasih ngisi G-form, data-data, terus juga nge-upload CV, terus juga disuruh nyantumin Instagram, LinkedIn-nya juga. Nah itu ngelihat apa sih Bu, maksudnya kayak personal branding-nya, atau kayak misalkan dilihat nggak kayak dari followers-nya, atau kayak keaktifannya dia dari kayak highlight-nya atau apapun itu, ataupun misalkan dari LinkedIn, kayak misalkan dia banyak pengalaman tapi di LinkedIn kurang aktif gitu Bu. Nah itu gimana itu? Enggak sih ya, kalau aku ngelihatnya biasanya bukan kemudian seberapa aktif dia di sosial media gitu ya. Ya bicara mengenai aktif, aku lebih kayak feed aku lebih terbatas daripada story aku gitu. Banyak hal yang diuploadnya di story doang. Jadi yang dilihat lebih ke gaya bahasa satu. Kemudian apakah mereka paham dengan isu-isu sosial gitu. Ini lebih ke jadi kayak insight aja gitu ya buat organisasi, apakah ini dia ikutan gitu, dia terlibat nih dengan isu sosial. Kemudian perilakunya di sosial media gitu. Ada kan sekarang kan gampang banget menghujat ya gitu, kayak jarinya tipis banget gitu, kontrolnya tuh gampang banget untuk ngomongin negatif gitu, dan semua isu, semua gosip tuh ada gitu di social media, dan beneran everything is in your phone gitu. So how we behave di sana itu perlu. Nggak tahu, mungkin kemarin aku sempat terpapar beberapa gitu, bahwa ada satu, bukan selebriti tapi influencer gitu, yang dia bercerita bahwa yang memberikan hujatan atau mengeluarkan kata-kata kasar itu backgroundnya adalah, nyun sewu ya, ini bukannya kemudian menghakimi, tapi dia pekerjaannya adalah pendidik gitu. Nah ini sama aja dengan gitu. Jadi pada akhirnya kemudian imbasnya adalah ke pekerjaannya maupun ke individunya sendiri gitu. Dan hal-hal yang kayak gini yang biasanya company berusaha hindari. Jadi bukan kemudian apakah dia rajin ngepost, apakah dia rajin posting, apakah dia, kalau ternyata di LinkedIn aktif, that's a plus point. Aktif untuk ikutan terlibat dalam pembicaraan gitu, ngepas on kalau ada info lowongan, itu juga sesuatu yang kita menunjukkan bahwa dia punya itikat baik untuk membantu orang lain gitu ya. Tapi juga bagaimana dia berperilaku, penggunaan kata-katanya di sosial media, apakah kemudian ada kecenderungan dia untuk menyerang orang gitu. Itu yang biasanya kita jagain, karena kalau ada perilaku seperti ini, definitely dari HR akan bilang ini udah red alert sih gitu. Kalau istilahnya anak sekarang bilangnya red flag gitu kan ya. Kurang lebih begitu. Jadi that's why bukan keaktifannya di sosial media, tapi bagaimana berperilaku di sosial media. That's why kalau dikaitkan dengan personal branding, intinya bagaimana orang melihat kita sebagai individu tuh munculnya seperti apa gitu. Jangan sampai kemudian yang tertangkap malah perilaku kita yang cenderung negatif gitu, ikutan ada gosip artis apa ikut ngatain gitu ya, gitu deh. Jadi sebisa mungkin kalau memang mau menggunakan sosial media dan diminta meletakkan di sana, itu kita udah lolos dari evaluationnya yang bilang bahwa bagaimana berperilaku di sosial medianya itu kita udah bener duluan. Berarti cukup dari behave-nya aja ya Bu ya? Iya, bagaimana kita menempatkan diri, karena balik lagi sosial media itu kan apapun yang kita post will be there, meskipun kita delete, kita hapus, itu kan nggak akan hilang gitu. Rekam jejak digital. Iya, jejak digital itu gitu. Kemarin kalau nggak salah satu kontes putri-putrian kan juga ada yang gitu ya. Yang kemudian salah satu pesertanya yang kemudian dianggap gugur karena
ada jejak masa lalunya gitu yang, dan itu menjadi catatan. Iya, nah kayak gitu-gitu yang itu akan juga terjadi sama kita loh, jangan lupa. Oke, perlu diingat ya guys ya, untuk kesalahan itu untuk nanti ke depannya. Oke Bu, mungkin tadi soal kesalahan-kesalahan. Nah, gimana sih Bu dari kesalahan-kesalahan itu kita menghindarinya, terus juga langkah-langkah buat ke depannya itu gimana sih Bu biar terhindar dari kesalahan-kesalahan itu? Mungkin itu. Mungkin melihatnya lebih begini. I'm not an expert di social media, tapi I do understand bahwa bagaimana saya harus cek orang ini cocok atau enggak buat masuk ke organisasi sesuai dengan culture enggak dengan organisasi yang dia apply gitu. Fokusnya lebih ke bagaimana kita memastikan bahwa sebagai individu kalau berperilaku di social media itu satu, enggak nyakitin orang lain. Yang kedua, tunjukin hal-hal yang positif. Gitu ya, yang penting itu tadi, nggak nyakitin orang lain, nggak ngata-ngatain orang, nggak terlibat ke hal-hal yang negatif gitu ya. Itu udah cukup ya. Iya ya, itu udah cukup. Dan yang kedua adalah bagaimana kita kemudian doing something positif gitu dari waktu ke waktu. Kayaknya sebenarnya lebih ke arah sana sih, kan itu tadi sebagai kuncian aja kok gitu, bahwa ya nggak semuanya yang kita rasain harus dituangkan di sosial media gitu kan ya. Karena itu kan emosi sesaat ya, most of the time. Iya, benar-benar itu. Oke Bu, mungkin terakhir nih Bu, apa sih Bu langkah-langkah yang bisa diambil buat mahasiswa-mahasiswa gitu Bu, misalkan yang sekarang lagi pertengahan semester buat nanti mempersiapkan karir ke depannya. Apa sih Bu mungkin langkah-langkah misalkan mulai organisasi atau mungkin memperbaiki LinkedIn atau mungkin networking juga sama orang-orang atau sama ke dunia yang profesional mungkin, atau juga ikut sertifikasi, dapat sertifikat ataupun lain hal gitu Bu. Apa sih Bu langkah-langkah yang bisa udah disebutin gitu semuanya sama Nabila, jadi kayaknya nggak perlu saya sebutin lagi ya, udah diceritakan semua gitu. Tapi basically gini, pada prinsipnya adalah saat kalian memulai untuk mencari pekerjaan, tentunya kalian akan bersaing dengan, kalau sekarang ya, di masa sekarang bersaing dengan teman-teman yang juga baru lulus, atau bahkan industri itu lagi nggak baik-baik aja ya teman-teman, bahwa banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan dengan pengalaman yang mungkin 2 atau 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun di atas kalian gitu. Jadi saingannya tuh makin berat, makin susah. Nah, untuk bekalnya, kalau fresh grade yang dicari apa sih? Satu, aktif di organisasi. Tapi bukan organisasinya yang negatif ya, bukan geng motor gitu, itu nggak boleh tuh yang pasti gitu. Ya, iya betul-betul, yang memang menunjukkan bahwa di sana kalian akan belajar untuk berorganisasi, bekerja sama dengan orang lain gitu, hal-hal kayak gitu yang biasanya kita tangkap. Jadi kalau saya biasanya datang ke kampus-kampus, saya selalu bilang yang di highlight kalau belum punya pengalaman kerja, yang dilihat sama HR apa? Yang dilihat adalah pengalaman organisasi, mau di kampus, mau di misalnya kaitannya dengan keagamaan gitu kan banyak ya gitu. Terus kemudian di lingkungan rumah gitu, pastikan bahwa kalian aktif dan bukan cuma sekedar sebagai anggota. Jadi atasannya. Iya betul, paling nggak sudah pernah pegang project, sudah pernah ngelit project gitu. Misalnya sekarang nih 17-an gitu, itu bisa dimasukin ke CV bahwa saya jadi ketua panitia untuk 17-an di kampung saya gitu. Itu boleh dicantumin karena di sana yang kita akan gali lebih lanjut saat kita tanya adalah ngapain aja kamu kalau diminta untuk mengkoordinir orang lain gitu ya, kalau nyuruh orang lain doing something gitu, melakukan sesuatu, yang dilakukan apa, perintahnya apa yang diberikan gitu, bagaimana sih cara membuat semua orang di dalam grup itu mau bergerak, mau kemudian sama-sama untuk memastikan acaranya berjalan lancar gitu. Jadi kalau ditanya lagi, jadi organisasi doangkah gitu atau apa gitu, yang pasti yang mesti ditegesin di kami adalah bahwa kalau HR itu melihatnya orang ini sudah punya pengalaman berorganisasi. Itu poin yang pertama. Nggak harus kemudian dia sudah harus magang atau apa, tapi kalau misalnya dapat kesempatan untuk bisa magang, sebanyak-banyaknya lakukan. Libur kuliah masih panjang kan ya hitungannya ya biasanya ya? Lumayan Bu. Iya kan gitu, masih 1 atau 2 bulan. Gunakan untuk itu, ambil opportunity untuk magang, jangan kemudian dimanfaatin cuman kayak kalau biasanya kalau sekarang kan senengnya kan ngumpul nongkrong gitu ya, ngopi gitu kayak kita sekarang nih nongkrong tapi nggak ngopi ya. Tapi kayak gitu hal-hal yang bareng-bareng gitu. Balik lagi, ini saya ingatkan sekali lagi ya bahwa teman-teman meskipun sekarang
kalian punya grup yang besties banget gitu ya di kampus. Pada saat nanti kalian sudah selesai kuliah, satu sama lain akan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Benar nggak? Iya, benar. Itu pasti akan terjadi gitu, bahwa kalian akan sama-sama bersaing untuk mendapatkan satu pekerjaan karena bisa jadi opportunity-nya nggak banyak. Nah, ini dalam ketat ya, Bu, ya, betul, dunia dan ini kan pekerjaan. baru dalam skop yang ya bestie aja gitu, yang teman mungkin 5 atau 6 orang yang kemana-mana barengan gitu. Bayangkan kalau kemudian di luar yang ini masih ada bestie-bestie yang lain nih, yang mereka juga punya grup yang mungkin secara jumlah orang juga jatuhnya jadi ribuan gitu. Itu hanya untuk mempersaingkan untuk mendapatkan satu posisi. Pastikan kalian punya grup atau punya network atau punya pertemanan yang membawanya ke arah positif. Maksudnya apa sih? Satu, mau ngulik, sama-sama belajar, seneng explore, bukan cuma explore tempat makan yang baru, nongkrong di tempat yang baru gitu ya, tapi beneran circle pertemanannya harus selalu begitu, karena itu akan sangat berguna pada saat kalian nanti apply dan sudah mulai pastikan nih, liatin, nyiapin CV, boleh dicocokin sama temen, udah oke nggak kalau kalian yang baca gitu. Latihan interview gitu. Atau betul selalu pastikan bahwa bestie kalian ini arahnya adalah positif, belajar untuk bareng-bareng selalu ke hal-hal yang positif, bertumbuh bareng-bareng gitu, karena itu yang akan mendukung kalian untuk nanti masuk ke dunia kerja. Itu ya, Bu, ya, circle pertemanan juga Iya, betul. Jadi circle pertemanan ibaratnya maksudnya yang positif, nongkrong pun misalkan nggak apa-apa untuk tapi buat belajar aja betul, yang positif, apalagi untuk nanti ke depannya. ya. Oke, Bu, mungkin itu tadi pesan-pesan dari Ibu, terus langkah-langkah yang apa sih yang harus diambil untuk mahasiswa sekarang gitu kan, Bu, ya. Oke, kita udah dapat banyak banget insight dari Ibu, dari mulai tadi apa sih perkembangan proses rekrutmen sekarang, terus habis itu juga alur tahapan proses rekrutmen, terus habis itu juga proses-proses screening CV, terus juga gimana bikin CV, portofolio yang bagus juga, sampai langkah-langkah apa sih yang bisa diambil. Oke guys, mungkin cukup sekian dari podcast Bincang Karir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bener Ibu, semoga bermanfaat buat kalian semua dan bisa jadi bekal untuk dunia profesional nanti. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you guys.